Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke materi terakhir dari bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi saya sudah membuat 3 video sebelumnya yang membahas materi mulai dari bilangan berpangkat hingga terakhir kemarin bentuk akar. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yaitu merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Ya, jadi bagi anak-anak sekalian yang mungkin masih lupa atau terlewat dengan materi sebelumnya, silakan dicek kembali video-video yang sudah kita share sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Apa sih yang dimaksud dengan merasionalkan? Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar itu adalah menyatakan pecahan yang penyebutnya berupa bilangan bentuk akar menjadi pecahan lain yang senilai, tetapi penyebutnya bukan bilangan bentuk akar lagi ya. Jadi itu tujuannya ya, itu pengertiannya. Kemudian tujuannya adalah yaitu untuk memudahkan kita dalam membayangkan bilangan tersebut ya dalam pemikiran kita. Nah, dalam pengertian merasionalkan yang sudah kita bahas sebelumnya, yang sudah kita jelaskan sebelumnya, terdapat kalimat yaitu mengubah bilangan bentuk akar menjadi pecahan lain yang senilai ya. Sedangkan pecahan itu akan tetap dikatakan pecahan yang senilai jika pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama ya. Jadi suatu pecahan akan tetap senilai kalau misalnya kita bagi dengan bilangan, dengan pembilang dan penyebutnya kita kali dengan bilangan yang sama ya, asalkan bukan 0 ya, pengali dan pembaginya bukan 0. Nah, selanjutnya merasionalkan penyebut pecahan itu sendiri ya biasanya ada 3 ya, ada 3 cara umum dalam merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Yang pertama ya, jika penyebutnya akar A ya, jika penyebutnya akar A, maka kalikan pecahan itu dengan akar A kali akar A ya. Ingat, ini konsep pecahan senilai yang kita sebutkan sebelumnya ya, dikali pembilang dan penyebut, pembilang dengan penyebut dikali dengan bilangan yang sama, maka tetap akan senilai pecahan tersebut ya. Ini kuncinya. Yang pertama itu ya. Yang kedua, jika penyebut pecahannya adalah akar A tambah akar B ya. Ingat kata kuncinya ya, penyebut pecahannya adalah akar A tambah akar B. Penyebut itu di mana kalau dalam pecahan? Kalau dalam pecahan penyebut itu adalah di bawah ya, yang B. Kalau misalnya kita buat pecahan A per B ya. Sekali lagi diulangi, jika penyebut pecahannya akar A tambah akar B, maka kalikan pecahan itu dengan akar A kurang akar B per akar A kurang akar B ya. Jadi konsepnya sama. Misal pun penyebut pecahan tersebut bernilai negatif ya, misalnya ini ya, maka kalian bisa ubah saja, mengalihkan pecahan itu dengan A akar A ditambah akar B per akar A ditambah akar B ya, sama intinya ya, tanda plus. Kalau misalnya penyebut pecahannya bernilai negatif, maka kalikan pecahan itu dengan positif ya. Sebaliknya, jika penyebut pecahannya bernilai positif, maka kalian kalikan dengan pecahan itu dengan negatif ya. Adapun bentuk yang ketiga ya. Nah, bentuk yang ketiga, jika penyebut pecahannya adalah A min akar B, A min akar B, maka kalikan pecahan itu dengan A plus ya, A plus akar B per A plus akar B ya. Jadi mudah ya untuk mengingatnya. Kalian tinggal ubah ya tanda yang terdapat dalam penyebut pecahan itu. Jika penyebutnya bernilai min, maka kalian ubah ya, ganti dengan plus untuk kemudian kalian kalikan pecahan itu ya.
Sama seperti sebelumnya, misalnya ini A, tandanya plus ya, misal tandanya plus, maka kalian misalnya 1 ya, misalnya, maka kalian kalikan pecahan ini ya, pecahan yang soal ini dengan kebalikannya, yaitu A min akar B, kebalikan, tanda kebalikan ini ya. Nah, jadi begitu ya. Baik, selanjutnya kita coba beberapa contoh soal ya. Contoh soal ini sekali lagi kalian harus ingat bentuk umum ya, cara merasionalkan pecahan bentuk akar ya. Nah, kalian lihat soal yang pertama ya. Soal yang pertama ini penyebutnya adalah akar 2. Ingat, jika penyebutnya akar 2, maka kalian kalikan untuk merasionalkan bentuk pecahan ini, kalikan dengan akar 2 per akar 2 ya. Selanjutnya tinggal kita kalikan, yang atas kalikan atas, yang bawah kita kalikan dengan bawah ya. 1 kali akar 2 ya, kemudian akar 2 kali akar 2, jika kita tuliskan terlebih dahulu, maka kita akan mendapatkan sifat perkalian bentuk akar yang kemarin sudah kita bahas ya. Makanya jika lupa, boleh dibuka-buka lagi video kita sebelumnya. Nah, selanjutnya akar 2 kita tulis kembali. Akar 2 kali 2 adalah akar 4 ya. Nah, kita tulis lagi akar 2. Akar 4 adalah 2. Maka ini sama saja dengan ada 1, biasanya di sini tidak tulis, 1/2 akar 2. Nah, inilah penyelesaian dari merasionalkan 1 per akar 2. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita coba contoh soal yang kedua. Sama seperti cara sebelumnya. Pertama kita kalikan dengan akar 7 ya, karena tidak mengubah pecahan 4 per akar 7 ya. Selanjutnya lanjut kita kalikan 4 kali akar 7, 4 akar 7 per akar 7 kali akar 7, langsung saja ya, karena kita sudah bisa, yaitu akar 49. Terus 4 akar 7 per akar 49 adalah 7. Maka ini bisa kita tulis sebagai 4/7 akar 7. Soal ketiga sama seperti sebelumnya, kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Nah, ini 2 akar 3 dikali akar 6 sama dengan 2 akar 18 ya. Yang bawah akar 6 kali akar 6 adalah akar 36. Lanjut, 2 kali akar 18. Nah, kalian ingat kemarin bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar ya. Ini ada kaitannya dengan video kita sebelumnya, maka silakan dibuka lagi kalau misalnya lupa. Nah, ini 2 akar 18 itu adalah perkalian 9 kali 2. Sedangkan yang bawah sudah bisa kita tulis sebagai 6 karena akar 36 sama dengan 6. Lanjut, yang atas 2 kita tulis kembali, akar 9 itu sama dengan 3 ya. Akar 2 kita tulis kembali ya, per 6. Lanjut, 2 kali 3 6, akar 2 per 6. Lanjut, bisa dicoret, 6 per 6 1 sama dengan tinggal akar 2. Selesai ya. Nah, selanjutnya kita coba contoh nomor 4. Sedikit berbeda ya, ada tambahan angka sedikit, tapi kurang lebih di sini caranya atau konsepnya adalah sama ya. Kita kalikan dengan akar 5 ya, karena penyebutnya ada bentuk akar yaitu akar 5. Maka untuk menyelesaikan atau merasionalkan pecahan ini, kita kalikan dengan akar 5 ya, dengan akar 5 per akar 5. Lanjut, kita kalikan atas dengan atas ya. 5 akar 3 dikali 5 ya, jadi 5 akar yang dalam 3 kali 5 ya, ingat ya. Kemudian yang bawah 2 akar 5 kali akar 5 akar, terus dulu aja ya, supaya teman-teman yang mungkin masih belum
terlalu paham bisa mengikuti pembahasan ini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan akar 5 yang bagian dalam 3 kali 5 yaitu 15. Nah, per yang bawah 2 akar 25. Lanjut, yang bagian atas tidak berubah, kita tulis kembali. Kemudian yang bagian bawah 2 kita tulis dulu, kemudian akar 25 yaitu 5 ya. Terus kita tulis dulu 5 akar 15, kemudian yang bagian bawah 10 ya. 10. Nah, lanjut. Ini kita sederhanakan ya, 5 dengan 10 sama-sama kita bagi 5, jadi 1/2 akar 15. Selesai. Lanjut kita ke contoh soal nomor 5. Sama ya, ini untuk memperlancar saja ya, untuk memperlancar kalian, tapi konsepnya tetap sama, yaitu kita kalikan dengan akar 3 ya, karena penyebutnya adalah akar 3 bentuk akarnya ya. Seperti sebelumnya, kita kalikan 3 akar 6 dikali akar 3 menjadi 3 akar 6 kali 3 per bagian bawah 2 akar 3 kali 3 ya. Lanjut, 3 akar 18 per 2 akar 9. Lanjut, ini bisa. Nah, sekali lagi ini konsep menyederhanakan bentuk akar ya. Masih ingat ya, menyederhanakan bentuk akar. Kita sederhanakan. 3 akar 18 kita pecah menjadi akar 9 dikali 2 per 2 akar 9 ya. Lanjut, ini 3 akar 9 dikali akar 2 per 2 akar 9. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dicoret ya. Ini akar 9 dengan akar 9 kita coret, bisa jadi 3/2 akar 2. Selesai. Nah, sedikit saya tanya, akar 15 ini apakah bisa disederhanakan? Ya, silakan dijawab ya. Lanjut. Nah, contoh soal nomor 6 ini adalah bentuk lain ya dari cara merasionalkan. Yang tadi 3 cara merasionalkan kita bahas sebelumnya, silahkan dilihat lagi kalau ada yang lupa. Nah, bagi yang sudah lihat, maka kita akan langsung kerjakan. Yang pertama kita lihat dulu penyebutnya ada tanda min ya, ada operasi min. Maka kita akan kalikan ya pecahan ini dengan pecahan yang senilai dan kita ubah tandanya ya, itu konsepnya. Kita ubah tandanya menjadi plus. Selanjutnya kita tinggal kalikan. Nah, ini adalah konsep perkalian distributif ya, untuk bagian yang atas masih ingat ya. Untuk yang bagian bawah juga kita akan kalikan juga terlebih dahulu, nanti ada cara yang lebih cepat agar kita bisa mengerjakannya lebih cepat lagi. Selanjutnya kita kerjakan bagian atas. 4 kali 3 12, 4 kali akar 5 tambah 4 akar 5. Bagian atas selesai. Yang bagian bawah juga kita kalikan. 3 kali 3 9, 3 kali akar 5 plus 3 akar 5 min akar 5 dikali 3 min 3 akar 5. Kemudian min 5 plus min akar 5 dikali akar 5, jadi min akar 25. Selanjutnya yang bagian atas tidak berubah, tetap kita tulis kembali. Yang bagian bawah kita tulis 9 karena tidak ada suku yang sejenis. Dan kita lihat di sini 3 akar 5 dikurang 3 akar 5 ya, habis. Jadi tinggal akar 25 adalah 5 ya, akar 25 adalah 5. Nah, ini selanjutnya kita tinggal selesaikan yang bagian bawah. 9 dikurang 5 4.
Lanjut, apakah ini bisa kita sederhanakan? Bisa ya. Kuncinya kita lihat di sini ada 12, sini ada 4, ada 4. Bisa kita bagi sama-sama bagi dengan 4 ya. 12 bagi 4 3. Bawah habis ya. Plus ini 1 ya, tinggal akar 5. Nah, jadi jawabannya adalah 3 ditambah akar 5. Nah, saya akan sedikit menjelaskan untuk memudahkan kita dalam perhitungan di bagian penyebutnya untuk soal-soal selanjutnya nanti. Nah, tadi kita punya soal ya, di bagian penyebutnya kita punya perkalian 3 min akar 5 dikali 3 plus akar 5. Nah, tentu kalian ingat konsep pemfaktoran ya, konsep pemfaktoran di mana ada bentuk A tambah B dikali A min B itu sama dengan faktornya adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Ini misalnya kalian ingat ya konsep ini, sedikit dijelaskan. Misalkan ada angka X ditambah 3 ya, X dikurang 3. Nah, maka untuk memudahkan kita ya, kita gunakan bentuk umum ini ya, kita gunakan bentuk umum ini menjadi X kuadrat dikurang 9 ya. Jadi X nya kita kuadratkan sebagai A kuadrat di sini, kemudian yang bagian B ya kita anggap di sini 3 kali 3 atau 3 kuadrat menjadi 9 ya. Contoh lain misalnya X tambah 8 X dikurang 8, maka langsung saja tanpa perlu kita kalikan satu-satu seperti ini, ini menjadi X kuadrat min 64 ya. Atau misalnya masih bingung ya, coba kalian perhatikan ini, X kuadrat min 9 itu kan sebenarnya 3 pangkat 2. Nah, sama kan bentuk umum dari A kuadrat min B kuadrat, X kuadrat min 3 kuadrat tadi ya, kembali lagi. Nah, untuk yang bagian kedua ini X kuadrat min 64 bisa kita tulis juga dengan 8 kuadrat ya. Kalian perhatikan lagi soalnya adalah X tambah 8 X min 8. Nah, kita kembali ke soal yang kita dapatkan di bagian penyebut tadi, 3 min akar 5 dikali 3 plus akar 5 ya. Untuk memudahkan maka kita boleh gunakan bentuk umum ya sebagai A kuadrat min B kuadrat. Maka kita jadikan 3 kuadrat dikurang, nah B nya, B di sini adalah akar 5. Kita tulis akar 5 kuadrat. Nah, selanjutnya kita selesaikan. 3 kuadrat adalah 9 dikurang akar 5 kuadrat ya, akar 5 kuadrat ya. Coba nanti kalau sudah paham bisa langsung ya, tapi Bapak jelaskan dulu. Akar 5 kuadrat itu kan berarti akar 5 dikali akar 5 ya. Akar 5 kali akar 5 adalah akar 25. Akar 25 adalah 5. Jadi ketika kalian menemukan bilangan akar 5 ya, bentuk akar 5 kemudian dikuadratkan, maka kalian bisa hilangkan akarnya menjadi tinggal 5 saja ya. Nah, ini kita lihat lagi, sama kan, kita lihat tuh ya, 9 tadi sama ya, 9 dikurang 5 itu untuk memudahkan kita dalam pengerjaan bentuk merasionalkan ini. Nah, kita lanjut ke contoh soal ke-7 ya. Nah, ini ada bentuk merasionalkan lagi, dimana ada di bagian penyebutnya ada akar 5 dikurang akar 3 ya. Konsepnya kalian perhatikan tandanya dan kalian kalikan pecahan senilai ya, kalian kalikan pecahan senilainya kita ubah tandanya ya. Akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 ditambah akar 3 ya. Kalau ini sudah paham ya, konsep yang pertama yang perlu kalian pahami sudah paham, selanjutnya tinggal bagaimana kemampuan kalian dalam mengalihkan ya, mengalihkan perkalian distributif dan seterusnya ini. Nah, selanjutnya ini kita kalikan. Kalau masih belum lancar, kita tulis terlebih dahulu untuk memudahkan ya, supaya tidak keliru.
Nah, bagian bawah juga. Nah, selesai. Kemudian kita kalikan pelan-pelan. 2 akar 6 dikali akar 5. 2 akar 6 dikali akar dikali akar 5. Jadi kita masukkan ke dalam ya akarnya. Kemudian ditambah 2. Ini ya. Tuh, 2 dikali akar 6 kali 3. Angkanya masuk ke dalam akar. Kemudian bagian bawah kalau kalian ingat dengan konsep yang kita bahas sebelumnya, mungkin bisa kalian buat langsung. Nah ya, jadi akar 5 kuadrat, lihat tandanya min, pasti min ya. Kemudian bagian selanjutnya akar 3 kuadrat. Nah, saya tulis ulang untuk memudahkan ya mengingat bentuk pemfaktoran dari a kuadrat min b kuadrat ya. Hasil kalinya adalah ini. Nah, sedangkan bentuk faktornya adalah ini ya, a kuadrat min b kuadrat ya. Kita perhatikan di sini akar 5 itu sebagai a, min sama plus nggak masalah walaupun berbeda tempat. Akar 3 itu sebagai b ya, maka bentuk akarnya adalah akar 5 kuadrat min akar 3 kuadrat. Kita lanjutkan ke soal ini karena belum selesai. Nah, 2 akar 30 ya, 6 kali 5 menjadi 2 akar 30 plus 2 akar 18. Kemudian bagian bawah, nah ini konsep yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Kalian tinggal hilangkan akar ya, karena sudah ketemu dengan kuadrat menjadi tinggal 5. Dan ini juga karena akar dan ketemu dengan kuadrat, kita hilangkan saja. Kemudian kita selesaikan 30 ditambah ya, terus dulu ya untuk memudahkan kita. Ini tinggal 2. Nah, ini ada 2, ada 2 bisa kita coret ya, bisa kita coret. Jadi tinggal akar 30 ditambah akar 18. Nah, ini belum sederhana ya, karena akar 18 itu bisa kita sederhanakan ya. Nah, kalau ke 30 bisa nggak kita sederhanakan? Coba kita lihat ya. 30 itu perkalian 1 30, kemudian 2 15, 6 5, ada lagi? Nggak ada ya. Nah, masing-masing 1 30, 2 15, 3 10 ya, 3 10, 5 dikali 6, ini semua angka tidak ada yang bisa diakarkan, maka akar 30 itu sudah dalam bentuk yang paling sederhana ya, jadi tidak bisa kita ubah lagi ya, kita tinggal tulis ulang. Nah, untuk yang akar 18 ini sangat sering sekali keluar ya. Akar 18 itu adalah perkalian 9 kali 2, kita ubah 9 kali 2. Ini akar 30 kita tulis kembali, kemudian ditambah akar 9 sama dengan 3, akar 2 tetap. Nah ya, jadi bagi yang masih bingung menyederhanakan bentuk akar, silahkan dibuka lagi video-video kita sebelumnya. Nah, ini adalah hasil akhir dari merasionalkan soal 2 akar 6 per akar 5 dikurang akar 3. Nah, anak-anak, di sini saya sudah menyiapkan 4 soal ya. Perintahnya adalah rasionalkan bentuk pecahan berikut ya. Silakan kalian coba perhatikan contoh-contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Penting sekali untuk mengerjakan latihan ini di buku kalian masing-masing, dioret-oret silakan ya, agar kalian lebih memahami lagi materi ini ya, karena penting ya. Terus terang materi ini banyak sekali kaitannya dengan materi-materi selanjutnya ya, baik di tingkat SMP maupun tingkat lanjut SMA ya. Jadi silakan kerjakan dengan serius ya, agar kalian dapat lebih memahami lagi materi ini.
Baik, materi bilangan berpangkat dan bentuk akar selesai. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.